Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinda. Kita pelajaran apa? Materinya pengenalan bahan dan teknik berkarya. Kita mengulang materi minggu pertama. Apa ada yang masih? Apa itu seni rupa? Melalui Ya, seni rupa itu merupakan seni visual yang dapat dilihat oleh mata dan dirasa oleh mata. Misalnya disingkatkan dengan pengolahan unsur dari titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, gelap terang dan pencahayaan dengan aturan estetika. Seni rupa dari fungsinya dibagi menjadi dua, seni rupa terapan dan seni rupa murni. Kalau seni rupa terapan itu memenuhi nilai guna atau fungsi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa kalau seni rupa terapan? Dapat digunakan dalam sehari-hari. menari, Bisa, batik, bisa juga. Kalau seni rupa murni itu karya seni yang memiliki unsur sebagai sarana kepuasan batin atau keindahan. Misalnya kayak lukisan gitu, bisa untuk mengekspresikan. Kalau seni rupa dari segi bentuk itu ada dua, yaitu dua dimensi dan tiga dimensi. Kalau dua dimensi itu dapat dilihat dari memiliki panjang dan lebar. Kalau tiga dimensi dapat dilihat dari bentuknya, memiliki panjang, lebar, dan volume. Kalau dua dimensi contohnya apa? Foto, poster. Tapi kalau tiga dimensi contohnya patung, tas bunga. Itu karya seni yang memiliki dimensi panjang dan lebar, seperti lukisan, ilustrasi, fotografi, poster, dan sebagainya. Unsur fisik dari seni rupa dua dimensi itu ada garis, yaitu pendek, panjang, vertikal, horizontal, lurus, melengkung, dan bergerak. Yang kedua ada ruang dan besar dimensi dari objek yang terdapat pada karya seni tersebut. Yang ketiga ada warna. Warna dibagi menjadi tiga, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Kalau warna primer itu apa aja? Merah, kuning, sama biru. Kalau sekunder itu hijau, ungu, sama oranye. Jadi kalau sekunder itu campuran dari warna primer, misalnya biru sama kuning, nanti jadinya hijau. Kalau merah sama biru jadinya ungu. Terus merah sama kuning jadinya oranye. Terus kalau tersier juga campuran dari warna sekunder, misalnya kayak hijau sama biru jadinya toska. Tekstur merupakan unsur seni yang menunjukkan kualitas dari suatu permukaan, suatu objek tekstur asli dan buatan. Kalau tekstur asli itu kayak misalnya kita gambar itu kan ada kayak tekstur bata, tapi kalau digambarkan cuma kayak lihat gambarnya aja, nggak bisa terasa teksturnya. Nah, kalau aslinya misalnya kayak lukisan yang ada teksturnya itu bisa gambar. Ini ada gelap terang. Adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan objek benda. Lebih menekankan pencahayaan aksinya, menggunakan menaikkan aksi. Kalau bahan alami berasal dari alam atau diolah tanpa proses kimiawi, contohnya pewarna alami. Kalau bahan alami itu bisa dicari dengan dari bunga, terus dari daun untuk menghasilkan warna. Kalau bahan sintetis itu bahan yang telah diolah menjadikan bahan baru yang memiliki sifat chemical terkhusus. Contohnya kayak cat air, cat poster, cat akrilik itu ada diolah oleh pabrik. Bahan untuk berkarya dua dimensi bisa menggunakan pensil, spidol, drawing pen, dan lain sebagainya. Kalau teknik cetak grafis itu ukir kayak kayu gitu. Nanti ini dicetak di kertas gitu. Ini hasilnya itu cetakannya. Terus kalau teknik lukis itu menggunakan kuas. Kalau bisa menggunakan cat akrilik atau cat air bisa.
kalau teknik tempelan jadi kayak koran atau apa tuh ditempel jadi kayak seni. Misalnya kayak mading kan biasanya kayak ada dari majalah ini ditempel-tempel itu namanya kelas. Terus selanjutnya ada teknik fotografi. Terus pasti kalian juga sering ya fotografi. Ini campuran dari semua teknik, bisa cat terus ditambah sama kolase atau ini kan ada enggak asli kan. Nah, itu mix media. Terus yang ketujuh ada teknik ragam hias. Ragam hias itu ornamen. Nah, ornamen itu kayak batik, kayak gitu, stilai. Nah, materi ini lebih ke menekankan ke stilai ya. Stilai itu merupakan jenis gambar yang menggambarkan objek mati, tidak bergerak, yang diatur komposisinya sedemikian rupa. Objek ini biasanya terdiri dari benda bekas sehari-hari seperti buah-buahan, bunga, peralatan dapur, buku, gelas, dan benda dekoratif lainnya. Ciri-cirinya objek yang digambarkan tidak bergerak dan fokus pada komposisi tertentu, pencahayaan dan bayangan. Jadi kita sebelum menggambar itu kita harus menentukan objek apa yang akan kita gambar, nanti kita susun. Misalnya buah, nanti buahnya itu tidak di atas kayak tempat bunga itu loh, yang dari kayu. Nah, itu disusun terus nanti bisa di belakangnya dengan kayu. Pokoknya ditata sedemikian rupa. Nanti baru kita gambar. Nah, persiapan menggambar stilah itu ada pemilihan objek, komposisi. Jadi kita harus bisa menyusun objek tersebut agar lebih menarik. Kalau misalnya kita tata semangka kan besar, semangka di depan, nanti misalnya pinnya di belakang kan jadi pinnya nggak kelihatan. Nah, kita harus bisa menata posisinya agar lebih menarik. Terus yang ketiga ada pencahayaan. Kalau misal kita ada di tempat yang gelap, kita harus memperlukan cahaya tambahan. Misalnya kita tambahin center, jadi kita tahu cahayanya dari mana, gelap terangnya di bagian mana. Gitu. Yang keempat ada alat dan media, yaitu pensil, arang, cat air, kertas, dan kanvas. Yang terakhir ada sudut pandang. Adalah dari beberapa sudut untuk menentukan yang paling menarik. Jadi kalau kita melihat sudut pandang itu, misalkan kita tadi menggambar buku. Kalau kita kita melihat dari sini, kita melihat dari ujung buku. Tapi kalau kita melihat dari sini, kita melihat dari tengah buku. Jadi sudut pandangnya berbeda-beda. Kita gambar sesuai sama sudut pandang masing-masing. Gambar kasar gitu. Sebelum kita menggambar seperti ini di hasil, dan kita membuat sketsa dengan gabungan dari selanjutnya yaitu menentukan shading. Shading itu adalah terang. Misalnya kalau cahaya dari sini berarti yang ini cerah, yang ini gelap. Kalau ini terang yang segini, kalau ini yang terang yang segini. Jadi bayangnya selanjutnya mengasih. Setelah kita menentukan shading yang gelap mana yang terang mana, kita selanjutnya dapat mengarsir. Nanti kalau cahayanya semakin banyak, berarti arsirannya semakin apa? Semakin terang. Yang gelap itu yang tak terang sinar matahari atau cahaya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak paham semua? Jadi kita ya. Sekarang tugasnya buatlah kelompok 4 sampai 5 orang. Nanti setiap kelompok kalian cari objek masing-masing. Di sekitar kalian ada apa? Misalnya di sini botol minum, terus makanan, tapi cari kecil-kecil ya. Sesuai sudut pandang masing-masing. Bisa dimengerti? Yang nggak tahu gambar siapa? Coba dulu. Nyusun bedanya. Kalau mau cari di sekitar boleh kok. Tapi cari yang bisa-bisa deh. Habis ini kan istirahat ya, jadi kita tutup dulu. Jangan lupa besok tugasnya diselesaikan minggu depan. Jangan lupa di bawah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.